Ceritanya Aji Strongman tuh deket dengan para subscriber, jadinya gue mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue menarik untuk ditanyakan ke Aji Strongman. Pakai PED, masuklah dia, misalnya dia cycle testo only misalnya, dia masuk 250 mg per week selama 8 week. Itu yang 10 tahun lebih Leo latihan natural, reseptornya akan sangat sensitif dan langsung meledak. Dari betis gua gede, paha gua gede, hamstring gua gede, cuman pantat rada ngincup kan stres. Itu gua super nggak mood sama sekali. Gua tuh kayak nggak feelnya nggak dapet. Terus gua juga ngerasa apa ya, itu kayak gua kayak bukan gua banget gitu. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel, dan kita kembali lagi di Strong News. Strong Newsnya apa? Strong News Q&A. Kenapa ada Q&A lagi? Ternyata banyak banget yang komen, yang cukup rame komennya, nontonnya dikit tapi komennya lumayan banyak. Itu lumayan, trafficnya lumayan bagus untuk engagement gua dan subscriber gua, karena selama ini mungkin masukan dari teman-teman terdekat gua itu gimana kalau caranya biar ceritanya Aji Strongman tuh deket dengan para subscriber. Jadinya gua mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut gua menarik untuk ditanyakan ke Aji Strongman. Gitu guys, terima kasih. Di konten yang sebelumnya Q&A pertamanya udah banyak banget yang komen, gue appreciate, thank you. Dan ini gue memilih 10 pertanyaan dari konten yang kemarin itu. Ini kita masuk ke pertanyaan pertama ya, dari Mas Zakir Rob Baniamrullah 9312. Namanya susah banget. Bang, bener gak sih neti itu ada limitnya, dan kalau emang ada tuh seperti apa, tanda tanya. Apakah misalnya BB dan BB tertentu yang nggak bisa dicapai secara natural, atau natural sangat kemungkinan kecil memiliki serat-serat otot yang detail, atau gimana Bang? Semoga bisa jadi bahan konten Bang Aji. Nah, ini pertanyaannya ngejelimet ya, cuman gua ngerti maksudnya. Pertanyaannya yang pertama dulu deh. Ini dia kayak satu baris, cuman pertanyaan dijadiin satu nih. Bang, bener gak sih neti itu ada limitnya? Bener. Karena yang gak ada limitnya itu adalah langit ya yo. Di atas langit masih ada langit. Tapi kalau neti ya jelas ada limitnya. Karena kita manusia itu pasti diciptakan oleh Tuhan itu dengan satu batasan gitu. Kita nggak bisa melampaui sesuatu yang memang udah ditakdirkan kita sebagai manusia. Contohnya, misalnya limitnya manusia itu ya misalnya jarak pandang atau kecepatan. Mungkin terkencangnya manusia itu dilatih yang sangat kencang kayak Usain Bolt itu bisa misalnya ya 50 km per jam. Kalau ditanya ada limitnya nggak kecepatan manusia itu? Ya mungkin itu limitnya 50 km per jam itu. Kalau misalnya ada yang 70, berarti ya mungkin dia setengah manusia, setengah Terminator. Itu loh. Jadi karena di dunia ini udah ada yang tercepatnya kira-kira, apalagi rekornya 10 tahun nggak pecah-pecah ya, berarti 10 detik, misalnya 10 detik atau 50 km per jam. Itu nggak ada yang nembus sampai 55 gitu. Ya emang mungkin limit manusia dewasa itu kecepatan tertingginya adalah 50 km per jam. 51 pun mungkin itu akan menjadi rekor baru yang akan sangat lama pecahnya. Sama seperti netinya di naturalnya di binaraga. Mungkin kalau ngomongin natural itu, gue sih melihat dari dua sisi ya guys. Pertama size, kedua definisi. Ada limitnya size itu semana kalau orang natural. Misalnya nih, Leo
Leo mau digenjot gimana pun latihan 5 tahun misalnya 10 tahun mau digenjot mau pakai apa mau pakai testo booster 1 kontainer misalnya berat dia hanya mentok di 100 dari start awalnya 70. Dia kan udah kacek 30 kilo kan selama rentan 10 tahun. 10 tahun itu mungkin banget dan itu banyak banget otot yang naik dan mungkin juga natural gitu karena 10 tahun bayangin aja. Tapi untuk mencapai di atas 100 itu agak susah pasti. Agak susah dan mungkin limit badannya Leo ya 100. Gitu loh. Itulah yang namanya genetik tuh natural itu ada limitnya. Nah, udah di saat Leo latihan udah 10 tahun lebih, 15 tahun lah ngomong. Dia nggak bisa nembus di atas 100, akhirnya dia coba pakai PED. Masuklah dia misalnya dia cycle testo only misalnya. Dia masuk 250 mg per week selama 8 week. Itu yang 10 tahun lebih Leo latihan natural, reseptornya akan sangat sensitif dan langsung meledak. Mungkin Leo bisa di dalam cycle pertamanya tuh bisa naik 10 kilo gitu loh. Dalam satu cycle pertama misalnya. Gitu loh, dan itu yang gua rasain dulu juga. Gua waktu itu gua terakhir natural itu 2008 ya. Anjir lu inget juga omongan gua. Gua 2007 2008 deh kayaknya. Itu gua waktu itu keringnya Gua tanding itu berat gua 90-an. Kelas 85 plus. Iya, itu gue latihan dari 2000. Gue latihan dari 2000. Gue tuh masuk SMA tuh. Gue kelas 3 SMP gue udah latihan, cuman nggak dihitung lah ya, karena latihannya ecek-ecek ke bum-bum. 2000 ya, anggaplah tahun 2000. 8 tahun gue natural guys. Dan gue bisa 90 kilo itu membentuk tubuh gue yang dari gendut jadi cabi menjadi cowok yang ada rahangnya gitu kan. Terus mewing ya anjay yang gini tuh. Sama kalau cowok dulu tuh di zaman gue kan ada film Breaking Down ya. Lu nggak tahu loh, nggak tahu ya, pasti nggak tahu. Breaking Down itu ceritanya vampir dia pacaran sama serigala. Nah serigalanya badannya cakep yo. Masa tahu? Hah? Oh iya dong, kota-kota kalau iya. Nah serigalanya itu ceritanya badannya dia ada bentuk sempaknya yo. Jadi kayak ada cetakan six packnya tuh kayak ada jalur tali sempaknya. Nah itu dulu cowok-cowok kalau yang six pack celana jeansnya diturunin biar ada garisnya. Gitu. Gue sempet ngerasain kayak gitu. Lu bayangin dari gendut natural gue tuh guys. Ya limit gue ya segitu, 8 tahun gue latihan. Akhirnya gue waktu itu ikut Pesaraga, setelah ikut final Mister Indonesia di Balai di Highlight, gue memutuskan untuk memakai PED dan persiapan Pesaraga, dan itu paha gue yo, itu beneran naiknya. Lu lihat paha gue sekarang kan gede nih, sebenarnya dulu nggak gini, kayak paha Roscik lah. Ini segini ya karena ya dulu itu gue genetik lower body gue malah kebanting, badan gue tuh atasnya gede, pahanya yang lancip kayak Bang Bowo gitu. Nah, tapi sekarang akhirnya gue bisa mengimbangi dari betis gue gede, paha gue gede, hamstring gue gede. Cuman pantat rada ngincup kan stres. Nah nih pertanyaan berikutnya ya. Iya anjir Leo tahu aja. Itu dia six pack itu. Mana ganteng. nih lanjutannya ya pertanyaannya ya. Dan kalau emang ada itu seperti apa tadi udah gue jelasin. Apakah misal BB ada BB tertentu yang nggak bisa dicapai juga udah gue jadi jelasin.
Nah, kalau ngomongin serat-serat otot detail atau gimana gini-gini, ada contohnya kalau dibilang natural itu nggak bisa detail, itu enggak juga. Gue pernah dulu rumah gue di Condet yo. Gue tuh kalau cuci mobil, gue di daerah perempatan namanya, dekat pom bensin. Itu gue nyuci mobil, ada satu tukang cucinya, itu badannya kering banget, tapi kurus. Nah, detail uratnya dia perutnya itu berurat yo, urat-urat semua, forearmnya urat semua, shouldernya urat, semuanya deh. Karena dia nyucinya nggak pakai baju kan, pakai celana lepis dipotong pendek sama sepatu boot. Enggak, dia nggak tahu gue rasa, tapi badannya size-nya kecil. Nah di situ gue ngelihat kalau sebenarnya genetik orang tuh emang ada orang yang benar-benar bisa sedetail itu, tingkat ketipisan kulitnya. Ada yang tebel, aduh sorry, kayak gue ini kan tebel. Ada orang yang emang kulitnya bisa tipis banget ya, dan itu emang genetik. Nah kalau ditanya, apakah kalau natural itu bisa sedetail itu? Bisa. Cuman kekurangannya kalau kita sebagai bodybuilder untuk detail, untuk mencari detail, itu yang akan sangat dikorbankan adalah size-nya. Makanya kalau orang natural disuruh kering banget bisa, tapi dia akan mengorbankan size-nya. Dan itu akan menjadi dia makin bimbang. Kok gue makin kering oke, tapi size gue ikut turun. Nah itu dia pasti akan sedikit galau tuh, gitu. Tapi ya sebenarnya ya emang secara harfiahnya kalau natural gitu, mau mencari keringnya, mencari kerasnya, pasti size-nya dikorbanin. Cuman pas kalau udah mulai pakai baju, di nge-gym juga badannya nggak segede biasanya di kaca, tapi kering gitu ya. Terus dia juga rasa pumpingnya nggak kayak biasa. Itu akan menjadikan dia stresnya lebih lagi. Terus ngelihat lawannya, misalnya ngelihat lawannya di sosmed nih, anjay dia gede kering misalnya. Nah itulah yang susah, itu kan gede kering gitu loh guys. Gede kering itu yang akan orang tuh akan mind blowing gitu. Maksudnya how come orang bisa gede kering itu kan, kalau dia bilang natural itu kan nggak mungkin gitu loh guys ya. Terima kasih untuk pertanyaan pertamanya Mas siapa tadi yang namanya panjang banget. Lanjut ke yang kedua. Edi Syahputra 2798. Masih nunggu konten Bang Haji lagi nge-gym di tempat gym. Oke, nah ini juga sebenarnya ini jawabannya agak diplomatis ya. Jadi gua itu semenjak setahun yang lalu tuh kan pindah gym nih guys. Gua sekarang numpang latihan di Central Fitness karena Garuda Gymnya tutup. Semua alatnya dikosongin, tempat itu hanya jadi tempat main poker sekarang. Dan gue latihan itu di Central karena alat-alat powerlifting gue taruh di Central, jadi gue sementara latihan di situ. Nah beberapa kali gue mencoba untuk ngonten di gym sekarang itu di Central Jati Bening kan. Dan entah kenapa ada konten terakhir gue yang gue persiapan deadlift atau apa ya, itu gue super nggak mood sama sekali. Gue tuh kayak nggak feelnya nggak dapet. Terus gue juga ngerasa apa ya, itu kayak gue kayak bukan gue banget gitu. Dan terus gue merasa agak sedikit mengganggu member lain mungkin ya kan. Jadi musiknya harus dimatiin, terus gue juga ngangkatnya harus dengan ada sedikit gimmick gitu loh. Nah itu gue ada rasa sungkan sebenarnya. Jadi gue nggak bisa menjadi diri gue sendiri di gym gue yang kayak dulu gitu. Intinya sampai mungkin gue bisa ketemu atau gue membuat private gym, mungkin gue akan mencoba latihan lagi dan mencoba ngonten latihan lagi kalau gue punya private gym sendiri ya. Siapa tahu ada yang mau menghibahkan tempatnya atau ada alat kan. Mas Rugen ini yang mau ngisi kan. Apa Mas Bikam bos? Kalau Titan kayaknya udah full ya. Udah full di Bekasi. Berikutnya dari KDN
DJDNDIWO. Nah itu gua nggak tahu tulisannya apa. Bukan. Bang, boleh nggak pakai testosterone aja di cycle? Apa efeknya? Kalau namanya penggunaan steroid ya sebenarnya sah-sah aja gitu. Cuman gue nggak menyarankan gitu loh. Kalau cuma ditanya boleh nggak, boleh. Pakai testo only boleh. Cuman gue nggak menyarankan, itu aja. Kalau ditanya efeknya ya pasti efeknya kalau testosteron only ya itu hanya efek anabolik gitu. Nggak ada efek androgeniknya. Kalau androgenik itu dari keluarganya nandrolon. Nah itu keluarga nandrolon tuh yang androgenik. Kalau anabolik dari keluarga testosteron gitu. Makanya kenapa mereka ada sistemnya stacking. Jadi menggabungkan beberapa macam menjadi satu. Tapi kalau testo only it's okay, no problem. Dan efeknya ya lo akan merasakan lebih anabolik. Anabolik itu apa? Lebih pump, power, endurance gitu. Itu efek anabolik gitu. Apa tuh? Tujuan? Oh iya, nah ini dia. Kalau untuk cuman misalnya dia bilang, bang gue mau pakai Cypionet doang, misalnya Cypionet doang 500 mg per week, buat apa gitu. Nah, sayang banget, 500 mg per week itu gede banget loh untuk ukuran orang yang belum tahu PED terus akhirnya make dan testo only, itu gede banget 500 mg. Buat apa? Kalau cuma mau lebih tebal dari temen gym lu, nggak perlu 500 mg gitu, dan nggak perlu cycle juga sebenarnya. Nah, iya bisa pakai kreatin, gainer. Sebenarnya kalau kita mau lebih tebal dari teman-teman kita, ya tinggal gimana work ethic kita di gym sih. Kalau gue rasa kalau lu orang yang ngeyel tuh dalam arti kata yang baik, yang ngeyel itu gak gampang nyerah, latihan juga nge-push terus dan disiplin, tiap hari latihan konsisten. Gue rasa lifestyle-nya natural pun bisa lebih tebel dari temennya gitu loh. Cuman tapi kalau temennya Bang Daeng ya susah, tebel banget. Kalau masih kayak mau lebih tebel dari Benny ya masih bisa, itu masih bisa banget. Cuman kalau udah mau lebih tebel dari siapa? Lebih tebel dari Azril loh, ayah itu ibarat kucing dalam tempurung. Gak nyambung ya. Oke, next. Berikutnya pertanyaan dari Dery Hidayah, Cici CL. Bono muscle netty or not bang? Wah ini kayak konten-konten luar negeri ya. Gue disuruh suruh nilai orang gitu ya. Oh iya. Oh si Dery Hidayah ini. Oh anjir. Oh Bono muscle itu orang Jepang yang tanding di orang Indonesia. Oh gitu. Coba. Oh, gua tadi coba lihat dulu, kita lihat foto orangnya. Dia tanding di Thailand. Coba. Kalau dilihat dari size-nya, ini masih size netty, masih bisa. Tapi pakai enggak? Pasti pakai. Pakai apa aja? Bisa di breakdown enggak? Bisa pakai whey, pakai kreatin. Nah, itu pasti pakai dia. Gitu. Cuman kalau secara size Mas Bono ini masih bisa dikejar dengan netty. Jadi bukan hal yang susah untuk size-nya dibilang nggak netty. Jadi menurut dia mendeklar dirinya netty dan ikut pertandingan yang udah tested, ya nggak masalah, kita hargai dan dia sukses di situ, ya kita malah harusnya bangga. Jangan jadi sesuatu tuh apa-apa jangan dijadikan bahan gorengan. Kok gorengan? Bahan ini loh, untuk menjadikan itu isu ya. Goreng-goreng itu janganlah. Jadi kita ngelihat sesuatu yang berbeda dari orang lain, kita ngelihat sesuatu yang mungkin lebih sukses dari orang itu dan melihat itu
mungkin dia curang nggak sih gitu kan, misalnya curang nggak sih dia gitu. Nah itu dia, kita nggak tahu hari-harinya Mas Bono gimana, kita nggak tahu disiplin makannya Mas Bono gimana, kita juga nggak tahu sebenarnya genetik Mas Bono gimana dari awal latihannya gitu guys. Jadi kita nggak bisa melihat Netty or Not itu hanya dari gambar, cuman karena kontennya Netty or Not itu hanya melihat dari gambar dan suruh ngejudge, ya jawaban gue itu. Cuman kalau lu tanya, coba siapa ya, coba sebut satu atlet, gue suruh nilai Netty or Not. Iget? Enggak. Enggak, coba sebut. Bang Bowo, Semineti. Sebut-sebutan daripada gue sebut. Sebut atlet. Atlet ya. Yang kemarin di Bali dapat prokat. ICN. Ini Geosidon. Oh iya. Gue mau ngomong Leo pinter lagi nanya. Set. Itu kan teman kita juga, Up Nutrition. Ya menurut gue sih gini, gue ngambil diplomatisnya gini. Dia tuh anak muda yang gue ketemu pertama kali kan di pukulan terkuat tuh. Orangnya emang secara structure dia emang punya genetik bahunya lebar. Maksudnya perawakan dia emang perawakan anak muda yang tegap. Ya mungkin dari genetiknya pun dia udah punya testo yang tinggi. Gitu loh. Jadi kalau size dia, gua lihat size dia itu masih biasa. Karena dia tinggi gede, jadi terlihat emang wah banget kan. Dia tuh lebih tinggi dari Bang Bowo, for your info. Jadi emang orang yang tinggi, bahunya nggak gitu lebar pun akan terlihat lebar karena visualnya udah tinggi. Tapi kalau gua lihat dari, ngomongin conditionnya, itu condition itu bisa didapat dengan natural. Gitu aja. Condition seperti Geosidon bisa didapat dengan natural. Cuman kalau gedenya dia itu, ya mungkin emang pas gua ketemunya aja, itu orang udah gede, gedenya keker gitu kan, gede berbidang gitu bahunya, gitu guys. Selamat buat Mas Geosidon ya. Dari Inun underscore Navi 9287. Latihan high volume tuh gimana sih Bang? Nah, ini gue mau jelasin, bagus pertanyaannya. Karena gue sangat percaya high volume. Karena gue menerapkan high volume dari awal karir gue di Binaraga sampai detik ini gue main powerlifter, gue masih latihan dengan high volume. Hampir keserimpet lidah gue. Jadi gini untuk Mas Leo dan penonton yang ada di rumah, high volume itu apa? High volume itu kayak Jay Cutler. Dia tuh latihan bisa 5 macam. Misalnya dia chest, dia akan mulai dengan incline press, flat dumbbell, flies dumbbell, cable, dan terakhir dips. 5 macam ya. Ini untuk orang yang menganut aliran high volume itu normal. Gitu. Bahkan ada yang 6. Variasinya 6 nih, high volume. Satu alatnya dia bisa 4 set. Range-nya 10 sampai 15 atau 10 sampai 12 rep. Gitu loh. Jadi lu bayangin ya, 6 macam varian, satu alatnya 4 set, satu setnya selalu 10 sampai 12. Jadi kalau 6 kali 4 24 set, satu setnya kali 12 rep. Jadi itu banyak banget yang diulang gitu loh. Tuh, gua rasa kalau Jay Cutler latihan di Central sebentar juga. Ada Ridwan nyebelin. Jadi gitu. Itu volume training. Nah, kenapa gue kasih kelebihannya ya guys ke kalian. Kelebihannya volume training itu, lo percaya atau enggak, gue setelah latihan dulu intensif seperti itu, gue pulang ke rumah pun badan gue masih ngepam.
Gue malam ngaca aja sebelum tidur badan gue masih ngepam. Besoknya ngepam? Enggak. Karena nutrisinya kurang. Nah itu guys, rasa pumpingnya itu kayak lebih feel solid gitu loh. Dan lu kayak tetek gue nih, gue pernah main dips ya. Terakhirnya gue pakai dips, bahkan gue superset sama push up. Jadi gue 4 set dips, 4 set push up. Itu tetek gue kayak mau pecah. Untung udah nggak kena jarum. Itu emang rasa feel ngepamnya itu, wah keren banget volume training itu. Tapi gue juga nggak bisa membenarkan volume training itu adalah latihan paling baik, teknik paling baik, enggak. Kan ada high intensity kan. Nah, gue memasuki awal-awal strongman dan powerlifter, gue main high intensity. Hanya beberapa ngangkatnya beberapa set dan variasinya nggak banyak gitu loh. Bahkan hanya satu alat yang setnya agak banyak. Setelah itu ya cuman varian gitu. Ibaratnya udah ada appetizernya, pemanasannya cukup, masuk ke main course. Tapi main course-nya jebret, habis itu penutupan. Udah high intensity gitu. Tapi kalau volume dari awal chest incline sampai terakhir dips itu sama tensionnya. Wah itu gokil. Tapi kalau high intensity ada pemanasannya dengan beban-beban ringan, ada main course-nya yang sekali pukul jebret sampai capek banget, ditutup oleh varian sedikitnya. Misalnya nih, gue main pull day, gue akan mengawali latihan gue dengan pull down buat pemanasan, pakai cable boleh, pakai resistance band boleh. Habis itu gue deadlift. Wah, gue deadlift tuh. Oh, terakhirnya gue tuh apa? Barbell row. Udah. Itu latihan back gue, dan back gue masih melengkung sampai sekarang. Karena gue kesleo, jadi backnya melengkung. Iya nih guys, nih. Satu, ada dulu pernah ada yang nanya, Bang Haji kok badannya masih berbentuk sih, tapi latihannya gitu doang. Udah latihannya banyak istirahatnya. Terus juga gue latihan misalnya chest bench press doang gitu. Gue mau jawab nih. Itu dia, nggak semua latihan itu gue posting mas, ya. Jadi abis bench press itu gue masih kadang main pack fly, gue masih main dumbbell, biarpun nggak berat, cuman emang nggak gue rekam, karena kalau direkam nggak menarik. Kalau cuman gue fly pakai 20 kilo, orang nggak ada yang mau nonton. Riduan lagi, kan? Tapi kalau gue bench press 150 kilo, 180, 200, itu dong yang gue rekam, karena inti-intinya aja. Tapi gue masih melakukan beauty training gitu, itu namanya gue bilang beauty training, karena latihan untuk membentuk badan. Nah jadi kalau kalian nih ada pengen kuat, tapi badannya agak berbentuk, kayak gitu. Utamanya taruh depan, utamanya misalnya bench press taruh depan, sisanya dumbbell, cable, chest press, segala macam itu perintilannya di belakang, dan nggak perlu berat-berat karena bench press-nya udah berat. Nah, cari pumpnya aja dan aksesorisnya aja. Kok gue ngomong ke lu yang magut lu ya? Gue ngomongnya ke kameranya ceritanya. Gitu. Jadi emang, dan mungkin ditambah ya, gue nggak bilang, mungkin karena gue mantan binaraga, jadi masih ada sisa-sisa badan binaraga ya, backnya lebar, iya, pinggang gua kecil, tangan agak melengkung dikit kan, bahu ada gajlugannya, iya, jadi trapesius, gua nggak pernah main trapesius loh guys, tapi trapesiusnya emang udah bukan gift, maksud gue mungkin bekas dulu sering deadlift kan juga. Sebenarnya kalau deadlift itu ketarik juga trapesiusnya gitu. Gue nggak pernah main betis gue gede, mungkin dulu gue suka ngebeca kan. Gitu. Next. Seru juga ya jawabin gini. Dari pemuda tersesat 9698. Spill X-Max Yamaha X-Max-nya Bang Haji, hahaha, wah,
Ini gue kalau ngomongin X-Max gue ya, ini sebenarnya motor buat antar jemput anak sekolah sama ke Indomaret. Karena kan kalau Ford Ranger Raptor gue kan susah parkir di Indomaret tuh ya. Saking lebarnya. Jadi gue membutuhkan kendaraan yang kalau beli nasi goreng cepet set. Nah, parkir. Kalau nganter sekolah udah mepet-mepet bisa set gitu. Akhirnya gue memutuskan membeli motor Matic tadinya. Nah, setelah dibeli itu X-Max, ternyata dengan bobot gue yang hampir sama dengan motornya kan 160 kilo. Nah, gue hampir 160 kan. Jadi sebenarnya kita hampir kayak saudara kembar berdua. Cuma dia bentuknya motor, gue bentuknya manusia. Itu ternyata larinya kagak ada. Karena gue suruh jogging doang, nggak suruh lari. Jadi itu motor ada lemot, apalagi tanjakan. Mendingan varionya orang Rembang digas sedikit, ngono. Kalau X-Max gue digas sedikit, nggak gitu, nggak ngaung. Iya. Jadi akhirnya X-Max gue coba untuk bore up gitu. Kalau speknya cycle. Kalau speknya itu anak sekarang bilangnya 82 free gitu. Jadi sehernya seher 82, serukannya bebasan. Gue pakai TB-nya gue pakai TB 44 downdraft, pakai velocity. Goyang-goyang yang gini-gini. Terus pengapian gue pakai Arasernya bukan yang super, yang biasa, yang mini. Terus knalpot gue pakai WRX. Kalau untuk harian gue pakai bobokan. Jadi ada knalpot yang buat main, ada knalpot yang buat sehari-hari. Bongkar pasang. Terus kalau pelek standar gue digosok doang pakai batu gosok tuh. Jadi agak mengkilat karena gue beli pelek aftermarket nggak cukup duitnya. Jadi kalau ada yang mengirim pelek X-Max. Kalau ban gue pakai Pirelli Rosso Corsa. Kalau remnya, karena rem itu untuk keselamatan, gue percayakan dengan Brembo. Kalipernya Brembo 4 piston di depan, piringannya pakai TDR. Master remnya kiri kanan Kitako yang 17 mili depan belakang. Untuk rem belakangnya gue pakai Nissin Samurai 2 piston. Kalau disc brake-nya gue pakai TDR. Terus tangnya gue pakai RPD. Tabungnya pakai Lightech abal-abal. Speedometer standar. Bodi kasar gue karbon. Lampu standar. Paling gue tambah lampu tembak Duramoto. Terus baru dicat ulang warna Sonic Grey. Itu gue suka banget warnanya, Sonic Grey. Itu gue terinspirasi dari mobil Honda Civic Sonic Grey namanya, guys. Itu kalau speknya ya, kalau dalemannya camnya bikinan, bubutan, klep standar dibikin ulang, headnya standar, porting polish. Udah, kiriannya standar modif karena ternyata pakai barang aftermarket banyak plus minusnya. Akhirnya gue riset sendiri buat beban gue segini kan, jadi harus pakai kiriannya juga beda. Apalagi ya, udah itu aja. Sok belakang gue pakai KTC, sok depan ribonan bikinan. Udah guys. Itu kalau di total bisa buat beli motor lagi. Enggak, karena semuanya second. Kan bisa beli motor. Itu semuanya second, tapi bisa beli Honda Civic juga. Kalau lu gak suka modif motor ya? Kenapa? Orang dulu ditanyain bahan sini apa? Bos lu juga kurang suka motor ya.
Padahal bos lu punya R25 lu dulu. Punya beat juga. Oke, nextnya nih. Makasih nih udah nanya motor gua. Sebenarnya gua suka motor dari SMA. Mau zaman dulu kan nggak punya duit ya, dan minjem dulu gua tuh saking suka motornya, tapi gua nggak punya motor. Gua tuh SMP dulu kalau ada acara sekolah atau SMA, gua suka pinjem motor saudara gua. Pinjemnya minggu, baliknya Enggak dong, paling minjem sore. Pulangnya habis maghrib buat latihan basket ya. Motornya gue inget banget, itu namanya motor Mega Pro warna silver, Honda Mega Pro, punyanya Pak Deko dulu. Jadi gue ya punya motor dia doang gitu. Jadi gue minjem motor mulu. Cuman Pak De orangnya baik banget, Mas. Anak-anaknya tuh baik-baik banget, Mas Risa. Gue sering minjem motor, Mas Ruli apalagi. Jadi orang baik semua itu. bensin habis. Iya. Nah, berikutnya dari Danang WD U6Z. Yuk patungan yuk buat lihat Bang Haji cutting. Buset, ini ngomongin cutting yang kemarin nih. Sebenarnya guys ya, ini gue appreciate juga nih untuk yang agak concern soal gue cutting lagi. Karena emang sebenarnya itu rencana, emang bukan cuma rencana, maksud gue emang ada kepikiran untuk menurunkan berat badan. Tapi kalau alasannya nggak ada yang kuat, motivasinya juga akan setengah-setengah. Dan itu motivasi itu yang utama guys, bukannya soal duit untuk cateringnya gitu ya. Iya, tapi duit juga sih, maksudnya kan karena makan gue lumayan banyak, jadi emang butuh proteinnya juga lumayan tinggi gitu. Cuma sebenarnya motivasi itu yang utama guys. Karena kalau kita nggak punya alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu hal, dan itu hanya akan menjadi terpaksa dan akan menjadi konten doang, tapi gue ngejalaninnya nggak ikhlas, gimana ya kan gue jadi setengah-setengah. Mendingan kalau gue ditawarin nih, misalnya nih, ini Kevin Levron mau ke Indonesia nih, contohnya Oktober. Terus Kevin Levron mau guest post. Nah gue disuruh guest post bareng Kevin Levron sama atlet yang lain tapi nah gue disuruh ngurangin berat badan. Nah itu kan ada satu reason kuat ya untuk gue diet gitu. Coba kalau untuk tanding binaraga lagi, binaraganya udah nggak ada pertandingannya, masa ujuk-ujuk ikut ini? Presnya enggak ini. Iya, udah nggak ada pertandingan di PON doang lah, masa tiba-tiba ikut PON, kagak lucu. Dan kalau tanding ke luar negeri main fisik semua ya, gitu. Oke, nextnya dari Binfis 3867. Bang, Ivan Gunawan dikasih ratusan juta sama Om Deddy Corbuzier kalau dia berhasil turunin BB-nya. Coba lu minta sama Om Ded bang, kan dia bos-bosan lu. Haha, anjay bos-bosan. Gue kayak abang-abangan ini, gue anak nongkrong. Minta no sama bos-bosan lu ya. Ya, ini sih jawabannya sebenarnya sederhana ya. Ya dia hanya melakukan itu demi konten doang. Iya, dan ya apaan sih, gue bukannya gue mengemis uang untuk gue diet gitu, enggak. Maksud gue untuk badan segede gue, untuk persiapan meal prep kalau kayak orang mau cutting itu nggak sedikit guys, dibutuhkan duit yang lumayan, makanya butuh sponsor. Kalau untuk diet biasa bisa aja, cuman hasilnya nggak akan seperti badan orang cutting, ngerti nggak? Beda loh, weight loss dengan prep mau tanding untuk cutting itu beda. Karena kalau untuk cutting, untuk prep kita kan harus menaikkan ototnya dan fatnya diturunin. Kalau weight loss, ya cuman weight loss aja. Mungkin kalau gue dari 150 ya turun ke 120, ya udah turunin berat badan doang, nggak ada bentuknya mungkin masih ada, cuman emang nggak akan keras, nggak akan seperti meal prep yang kalau kita untuk prep pertandingan gitu. Dan kalau di push di panggung ya nggak bagus gitu. Siapa tahu kan berat gue ini 150, misalnya gue turun 30 kilo, 120 ada uratnya di titit gue.
Siapa tahu uratnya segini kan kayak Ronnie Coleman. Hah? Bicep dia mah. Oke, next. Aduh, thank you juga nih yang udah concern terhadap Aji Strongman cutting, anjay. Dari Juanda Darmawan. Next bahas Bikrami comeback Olympia bang, nggak usah next. Sekarang gue bahas nih buat Mas spesial buat Mas Juanda Darmawan. Oke gini, gue ngikutin Bikrami itu udah lama banget. Semenjak dia sebelum jadi Mr. Olympia 2012 dia itu tanding New York Pro dan dia menang, dan itu pertama kalinya orang Mesir ke Olympia. Oh udah ada ini Nazar El Sonbanti dulu ada orang Mesir, Egypt ke Olympia, dan ini dia mungkin orang Mesir yang ketiga yang ke Olympia dan orang Islam juga. Gue sangat dukung Bikrami dari dulu, dari semenjak dia belum Mr. Olympia sampai dia 2 kali Mr. Olympia, dan surprisingly cuman 2 kali, gue pikir akan 4 kali kayak Jay Cutler. Dia ternyata injurednya itu adalah saraf. Jadi kita nggak bisa nilai sesuatu yang kalau sarafnya udah kena, itu badannya udah nggak bakal simetris guys. Jadi waktu itu di Olympia setelah dia kalah, dia kan coba comeback, conditioningnya kering banget, tapi pas dilihat otot per ototnya, tricep dia udah gede sebelah, back dia gede sebelah, yang satu ngatung gitu. Dan itu kalau di sekali berOlympia nggak simetris itu, poinnya lumayan gede. Dan kalau Bikrami cuman ikut, kalau cuman 5 besar 6 besar buat apa? Dia kan emang fight for the title kan. Kecuali dia ada postingan badan dia yang sekarang, gue baru bisa nilai. Kalau nggak ada postingan, cuman latihan doang, latihan masih gede banget. Latihan dia gede banget badannya, dengan ngepam gitu, itu gede banget. Tapi kita nggak pernah lihat pose-nya dia madep belakang, karena waktu injured dia itu kan di lower back-nya, di back-nya, di tricep-nya itu gede sebelah guys. Nah itu masalahnya. Kalau pas kita lihat semua ternyata dia udah sembuh, ya mungkin bisa top 3 lagi. Monggo. Jadi Bikrami tetap semangat ya latihannya, gue udah semangat sih dia. Bikrami itu salah satu binaraga yang menurut gua ceritanya kayak Cinderella. Dari dia tuh nelayan, keluarga nelayan di Egypt. Dia ikut saudaranya nelayan, akhirnya dia suka nge-gym. Akhirnya dia salah satu dulu nih, dia jadi krunya Oxygen Gym pertama di Kuwait, Oxygen Gym Kuwait. Bosnya namanya Badr Bodai. Itu sultan, salah satu sultan di di Kuwait, dan Bikrami menjadi kru di Oxygen Gym, mungkin jadi PT-PTan gitu ya, jadi kayak anjarnya gitu. Nah, dilihat sama si Badr Bodai. Badr Bodai itu Badr Bodai? Enggak. Ini doang, kayak orang kaya doang gitu. Kayak syekh gitulah. Mungkin pangeran Kuwait ya. Dia akhirnya dia sponsorin Bikrami untuk tanding. Jadi dikasih makan, dikasih pelatih, mungkin cycle-nya juga, semuanya. Jadi Bikrami udah tinggal makan, tidur aja udah dia sama ngajar gitu. Akhirnya badannya beneran meledak sih gitu, gokil. Dan akhirnya dia sukses, Mr. Olympia, satu dunia kenal Bikrami. Sekarang dia di Mesir itu udah kayak hero. Dia pulang dari Amerika aja, satu bandara ditutup full. Iya, kayak Hedi Copan. Cuman gue nggak tahu latar belakangnya Hedi Copan. Cuman kalau Bikrami kan dia dari PT biasa. Oh iya, dari nelayan, terus kerja di tempat fitness karena dia suka fitness. Terus gue ingat banget ada video pertamanya Bikrami, temennya lagi bercanda nih, kayak di ruangan aerobik gitu, sesama PT, sama-sama kasih lihat bicepnya. Nah, Bikrami itu kayak baru latihan berapa bulan, tapi dikasih lihat bicepnya itu gede banget gitu. Jadi emang orang ini Bikrami ini something different gitu. Dan akhirnya bener, si Badr Bodai itu bener, Bikrami akhirnya bisa menjadi Mr. Olympia bertahun-tahun kemudian gitu. Oh iya, gue saking ngefansnya, gue punya baju yang ukurannya sama sama Bikrami, karena itu paling gede gitu. Jadi Bikrami pakai itu juga.
komposisinya nggak sama. Nah ini pertanyaan terakhir ya. Dari lihat-lihat 2007. Ganti motor Harley om, ganti knalpot doang nggak bisa bangunin satu RT. Oke, gue mau jawab nih mas, lihat-lihat ya. Pertama, tujuan gue emang bukan buat bangunin satu RT. Kalau gue mau bangunin satu RT emang bukan pakai motor, pakai mobilnya Dominic Torrento. Itu jangan satu RT. Satu PGC gue rasa bangun kalau mobilnya Dominic Torrento dimasukin ke PGC, nggak knalpotnya potong gitu. Jadi pertama gue nggak suka knalpot yang terlalu gimana banget, cuman gue seneng motor itu yang suaranya keras gitu aja. Dan kalau ada rezekinya yuk Harley gue beliin nih, Bonbon 1, Leo 1, Bang Bo 1, siapa lagi? Ridwan 1. Ridwan jangan pakai Harley, nggak nyampe. Iya, jadi Harley ya sebenarnya suatu saat mungkin akan punya lah yang ditarik-tarik di Pasar Gembrong kan ada tuh. Lu tau Pasar Gembrong gak sih? Nggak tahu yuk. Main-main yuk deket sini, tempat mainan. Jadi itu dia guys. Ada 10 pertanyaan, terima kasih banyak. Gue jawab 10 pertanyaan tadi berapa menit nih? 47 menit. Gila, gue ngebahas 10 pertanyaan tuh 47 menit. Gimana 20 pertanyaan? Bebusa nih mulut gue. Jadi terima kasih banyak yang udah mantengin Q&A-nya Haji Strongman. Mungkin di konten ini kalian nanya lagi nih. Nah ntar kalau menarik lagi yang beda nih, pertanyaan yang beda dari ini, kalau menarik gua akan bikin konten sekali lagi. Ini Jumat. Iya bisa juga tuh. Iya. Jadi setiap weekend misalnya ada konten Q&A, entar kayak bos lu dong ya. Oke, jadi thank you banget. Dan next kita mau podcast sama salah satu karyawan. Nggak tahu. Oke, thank you and we close this.